baik binary option atau forex, kripto dan lain sebagainya. Besar harapan saya masyarakat Indonesia bisa memaafkan semua kesalahan saya. Kemudian yang kedua, saya ingin juga memohon doanya kepada teman-teman semuanya di seluruh masyarakat Indonesia ini agar sanksi terhadap saya bisa diringankan. Kemudian juga untuk masyarakat Indonesia untuk berhati-hati agar tidak ini sama trading yang ilegal. Masih bersama saya Budiman Tanurjo di Satu Meja The Forum. Baru saja kita saksikan bagaimana Doni Salmanan kemudian meminta maaf kepada publik yang mungkin orang punya penafsiran berbeda. Bung Edi Junarsin, kalau Bung Edi lihat tadi ya seorang afiliator yang tampil di kepolisian dan kemudian meminta maaf, gimana sih Anda baca gestur dari DS ini? Ya, makasih Pak Budiman. Saya kira saya sepakat dengan itu ya, dengan Bang Sahroni tadi bahwa ini kan sebenarnya sesuatu yang interconnected gitu ya. Jadi ada pihak investor, ada korban gitu ya. Kemudian ada afiliator atau endorsernya. Kemudian di pihak lain itu kan ada itu ya. Ada regulator gitu ya. Ada pengawas seperti OJK, Bapepti, kemudian Kementerian, Bank Indonesia dan ya berbagai inilah lembaga regulator yang lain. Jadi saya kira dua-duanya memang itu ya perlu memainkan peranannya sendiri gitu. Jadi misalnya dari sisi regulator atau pengawas kan ya memang harus terus memberikan edukasi dan perlindungan konsumen gitu ya di satu sisi, dan kemudian ada enforcement dari misalnya kepolisian. Tapi dari sisi investor dan juga endorser atau afiliator kayak yang tadi ditayangkan di TV di tayangan sebelumnya itu kan kalau kita melakukan investasi gitu ya, minimal kan kita itu ya prinsip sederhananya adalah ada dua faktor utama. Faktor kunci yang pertama itu apakah itu legal nggak gitu. Ini pertanyaan yang sangat itu ya esensial, apakah legal. Kalau di tiap negara kan pasti ada aturan gitu ya, ini legal atau enggak gitu. Okay. Jadi sesuatu yang misalnya binary option itu udah jelas-jelas kan itu ya salah satu prinsip perjudian gitu ya, karena up and down aja kan ya. Nah kalau perjudian di Indonesia dilarang berarti kan tidak legal gitu. Jadi mungkin pertanyaan berikutnya, gimana cara kita tahu bahwa itu perjudian atau bukan? Prinsip sederhananya adalah itu ya, kalau ada sesuatu yang kita melakukan sesuatu yang expected value-nya itu nol atau negatif, berarti itu adalah perjudian gitu ya. Mas Edi, kalau Mas Edi lihat, kenapa orang begitu cepat sekali terjebak oleh tayangan YouTube, kemudian langsung percaya dan kemudian langsung investasi? Apa yang sebetulnya, apakah semata-mata keuntungan tinggi yang diterima atau sebenarnya soal financial literacy sebetulnya? Saya kira dua-duanya sih ya. Yang pertama kalau literasi kan dari itu ya, dari pihak regulator dan itu ya, badan pengawas dan sebagainya. Tapi memang sifat dasar manusia itu memang begitu juga. Jadi memang pengen sesuatu yang cepat gitu ya. Karena ini kan kalau kita lihat mungkin kita bilang di Indonesia mungkin literasinya belum setinggi yang diinginkan gitu. Tapi ini kan terjadi juga di negara seperti Amerika ya. Bang Budiman, Bang Sahroni ingat itu ya. Di 2008 itu kan ada seorang Bernie Madoff yang berhasil menipu itu loh, orang-orang besar loh ya. Ya nggak? Bahkan perusahaan-perusahaan besar seperti Lehman Brothers, Morgan Stanley dan lain-lain juga ikut invest di Ponzi scheme ya. Jadi ini memang kalau bicara dari sisi investor dan endorser memang ya kehati-hatian tadi ya. Pertama, sifat dasar manusia kan begitu ya. Jadi lihat legal nggak. Kedua adalah logis nggak dia. Logis atau enggak gitu. Kalau tawaran returnnya itu ya dengan cepat bisa beli Ferrari, beli segala macam mobil dan rumah mewah, tentunya ini tidak logis kan ya. Tapi kan gini juga Mas Edi, banyak orang yang kemudian mengetahui ini tidak legal, tidak logis, tapi karena percaya saja yang nggak pernah ketemu juga terjerumus juga. Itu manusiawi juga sebetulnya. Manusiawi ya, sifat dasar manusia memang gitu. Makanya mungkin itu kan interconnected ya, kata Bang Sahroni benar sekali gitu. Jadi pihak regulator memang harus semakin memberikan warning yang continuous gitu ya. Tapi sisi investornya juga ya memang
ya keputusan akhir memang ada di itu juga kan ya, ya personal choice gitu. Jadi kalau mereka memang tertipu ya memang itu harus ditindak kan ya. Oke. Tapi kalau itu adalah personal choice ya itu berarti butuh progres lah ya untuk pembuatan keputusan yang lebih baik. Baik. Bu Yenti Garnasih, pakar tindak pidana pencucian uang. Bu Yenti, ini model-model investasi bodong, investasi abal-abal kan lama sudah ada ya di Indonesia dan di luar negeri. Dari perspektif hukum, apa yang kemudian lemah sehingga ini bisa juga masuk ke Indonesia dan korbannya begitu banyak? Ya baik, terima kasih. Ini kan sudah jelas ya tradingnya itu ilegal ya. Tradingnya itu ilegal dengan adanya tersangka dan sebagainya itu sudah hampir sudah hampir pasti akan masuk ke pengadilan dan itu adalah dari perspektif penyidik adalah ini ilegal. Apakah ini trading ataukah pada akhirnya adalah gambling kan? Nah, kenapa banyak korban-korban itu? Nah, nanti kita lihat korban. Apakah korban itu sejak awal sudah sadar ini kemudian gambling tapi terus saja? Ataukah mereka memang waktu masuk itu terjebak itu memang dia tertipu, kan tertipu tapi semuanya menggunakan online sehingga kita menggunakan undang-undang IT. Apakah itu gamblingnya sendiri atau penipuannya juga lihat IT karena waktu kalau jadi afiliator itu kan ada platform dia masuk sendiri kan, tetapi platform itu kan menawarkan sesuatu yang tidak benar dan kemudian memang ada korban-korban yang merasa ini adalah trading. Nah, yang korban-korban seperti inilah yang kemudian jadi tidak make sense ya, tidak logik tapi dia tetap saja karena kan dieming-eming. Kalau tidak salah kan awal-awal mereka itu seperti ada main dummy dulu ya 20 detik dia awal-awalnya kemudian ada yang pakai lot kemudian dia dimenang-menangkan dulu pada waktu dummy-nya tapi kemudian begitu sungguhannya dia masuk dia langsung kalah atau hilang gitu ya istilahnya. Kan tidak ada, kalau trading itu yang ada kan laba atau rugi. Tapi memang penyedia jasanya ini sebetulnya apapun ini namanya harusnya kan ada modal. Tapi ini kan tidak. Ya, ini makanya ada skema Ponzi tadi. Kalau bicara Ponzi itu adalah ilegal. Tetapi bagaimana kita melihat Satgas yang terdiri dari 12 lembaga atau kementerian. Ini kan kelihatannya harus jalan dengan baik ya Mas Roni ya. OJK-nya bagaimana, kemudian lembaga konsumennya bagaimana, ini kan masyarakat jadi tidak terlindungi sehingga para pembuat ini, para pelaku-pelaku ini lebih leluasa menjaring korban-korban yang lemah dan kemudian yang kalau ada gambling itu menjadi sangat edik ya Pak, jadi edik begitu kalah kepengen menang, begitu menang pengen menang lagi tapi kalah gitu. Oke, baik Bu Yanti, Bung Maru, tadi Anda sadar nggak yang Anda kerjakan itu sebetulnya trading atau judi? Yang kita tahu sesuai dengan afiliator kita ini trading katanya. Trading? Trading. Yang dibeli apa? Di sana ada mata uang seperti US dollar, ada juga kripto. Nah, jadi yang kita tahu ini murni trading. Murni trading? Murni trading. Tapi kan hanya menebak naik atau turun? Ya, tapi kata mereka ada analisa. Itu yang mereka ajarkan ke kita kan. Nah, analisa itu yang kita gunakan untuk bermain trading ini. Tadi antara trading dan gambling. Legal atau ilegal, Mas Maru tahu nggak ketika Anda masuk? Saya tahunya legal katanya. Tahunya legal dari kesaksiannya Ika? Ya, ini legal. Makanya kita percaya kan. Ditambah lagi dia berhasil, ditambah lagi ada analisanya. Jadi ini murni kami ketipu di sini. Ketipunya baru belakangan tahunya? Baru belakangan setelah tahu bahwa mereka pakai saldo palsu. Saldo palsu? Dan ternyata mereka nggak pernah menang di trading, ternyata ini penipuan. Mereka ternyata menang dari hasil kekalahan orang. Jadi kesadaran akan penipuan itu terjadi setelah uangnya habis? Ya, betul Pak. Bu Yanti, kalau posisinya begitu, korban itu baru tahunya legal dari kesaksian, dan baru tahu ini penipuan setelah uangnya habis. Itu statusnya seperti apa? Ya, kalau saya melihat ya statusnya korban, itu korban karena dia tahunya adalah investasi ini adalah memang trading ya. Dia trading dengan analisa dan sebagainya, dia trading. Bahwa dia tidak tahu bahwa nilai mata uang yang ada istilah tebak tapi ya, nilai mata uang itu ternyata kan dia bikin sendiri, bukan sesuai dengan yang falas yang dan itu dia kan kemudian ya. Ya memang perjudian sebetulnya, tetapi literasi kepada mereka adalah trading. Gitu. Padahal akhirnya kan afiliator ini kan berharap
loss-nya korban lain kan dari 70% gitu. Ya. Ini kan tidak mungkin konsep satu trading seperti itu. Oke. Tetapi mereka kan dikemasnya bahwa ini adalah trading. Berarti yang beginilah itu yang menjadi yang memang korban gitu. Yang memang pasti akan tahunya belakangan setelah habis atau setelah diberitakan baru tahu. Nah, ini yang harus dilindungi. Yang saya pikirkan adalah bahwa jangan sampai yang memang sadarnya bahwa itu adalah gambling dan judi online tuh bukan hanya di sini, memang yang judi juga ada. Baik. Tapi ini sebetulnya judi yang lebih keji dari judi yang sesungguhnya. Oke, baik. Bung Sahroni, tadi kan saya kembali terpancing oleh Instagram Bung Sahroni ya, soal robot trading dan menyebut pejabat. Emang ada dan berapa banyak kemudian pejabat yang quote unquote mengamini atau merestui praktek-praktek atau membackingi dari binary atau dari robot dan trading ilegal, Bung Sahroni? Sebenarnya pejabat itu juga nggak ngerti sama sekali. Nggak ngerti juga? Nggak ngerti, cuman karena ya pertemanan dan persahabatan. Dalam konteks hubungan teman lah. Tahu-tahu ada isu yang ke kanan ke kiri bahwa yang bersangkutan main trading misalnya, kripto lah, kalau kemarin sebelumnya Bitcoin gitu. Dan akhirnya orang menafsirkan bahwa si pejabat ini membackingin seorang sahabatnya. Yang sama sekali sebenarnya backingnya nggak tahu kalau permainan ini menipu masyarakat. Kan sangat disayangkan gitu. Kenapa saya menyampaikan kepada polisi untuk tegak lurus? Karena saya yakin mereka yang backing nggak tahu apa yang dilakukan seorang sahabat. Oke, Mas Sahroni. Kalau dilihat kejadian-kejadian kejahatan keuangan ya, kejahatan perbankan atau apapun itu muncul periodikal ya, tiap 5 tahun akan muncul gitu loh, menjelang pemilu akan muncul untuk cari uang-uang dengan cepat gitu. Betul nggak sih spekulasi seperti itu? Betul sekali, karena mereka gini, setelah 2 tahun ini mereka akan menggunakan dengan kode-kode atau muncul dengan nama yang berbeda. Disertai dengan para stakeholder, yaitu tadi ada Bapepti, ada OJK, ada BI, ada Satgasnya. Tinggal tergantung para bapak-bapak itu secara umum mengawasi mereka cara main dalam digitalisasi ini bagaimana ketegasannya. Mereka nggak bisa menindak dalam tindak pidana. Mereka harus melalui proses kepolisian. Ada PPATK dalam konteks untuk memblokir uang-uang yang memang ditafsirkan ada unsur pencucian uang di sana dengan transaksi yang tidak normal. Kebetulan waktu itu saya memimpin rapat kerja dengan PPATK, itulah yang saya konsenkan untuk Ketua PPATK konsen terhadap permainan trading Bitcoin dan afiliasinya. Nggak lama PPATK langsung dengan serius luar biasa untuk melakukan blokir-blokir yang akan terjadi pada saat sekarang ini. Dan bukan tidak mungkin itu juga melibatkan elit-elit atau politisi-politisi yang menjadi teman atau menjadi sahabat ya? Kita nggak bisa bilang elit ataupun perangkat lain. Yang pasti mereka juga dibuai untuk mendapatkan hasil dengan uang yang begitu lebih. Dibuai dan masuk juga gitu? Mendapatkan 30% sebulan. Wah, kita juga mau kalau gitu. Oke. Tapi kan bisnis yang tidak ada fisiknya, saya katakan berkali-kali itu perjudian. Oke, Bu Yenti, jadi kalau kita lihat ini model-model investasi abal-abal ini kan sudah lama terjadi di Indonesia maupun di luar negeri ya. Tapi sekarang juga marak terjadi itu sebenarnya karena apa sih? Apakah masyarakatnya ataukah perangkatnya yang lemah? Tapi jawaban Bu Yenti setelah jeda berikut ini.